Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Melinda Purwasari, perwakilan dari kelompok 6 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan dan perubahan sosial budaya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan sosial budaya. Pembahasan pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kondisi yang perlu untuk menunjang kelangsungan atau kelanjutan suatu budaya. Pendidikan juga bisa sebagai alat yang penting untuk kerjasama intelijen dengan perubahan kebudayaan. Demikianlah salah satu cara sebuah masyarakat untuk tetap bisa beriringan dengan perubahan kebudayaan, yaitu dengan merubah setiap generasi warisan budaya yang diajarkan di sekolah. Pendidikan mungkin secara tidak sengaja bisa menjadi sumber perubahan kebudayaan, di mana masing-masing kebudayaan sudah mempersiapkan masing-masing kelompok anggotanya untuk bertindak, berpikir, dan memandang dalam apa yang dinamakan antropolog atau a culturally delimited universe, yang terdiri dari dunia yang sudah dibentuk oleh kebudayaan itu sendiri dan aspek-aspek alam semesta yang telah dipilih mereka untuk menjadi sesuatu yang bermakna. Dan definisi untuk perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana perubahannya ini mencakup nilai-nilai dan tata kehidupan dari tradisional ke modern. Selanjutnya ada proses perubahan sosial budaya, di mana proses ini terbagi menjadi dua, yaitu proses perubahan secara cepat dan proses perubahan secara lambat. Proses perubahan sosial budaya secara cepat itu disebut revolusi, di mana perubahannya ini bisa direncanakan atau tanpa direncanakan, juga bisa dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Sedangkan proses perubahan sosial budaya secara lambat yaitu rentetan proses perubahan kecil yang mengikuti secara lambat. Wujud perubahan sosial budaya juga membawa kemajuan dan kemunduran, di mana proses yang membawa kemajuan adalah perubahan yang dikehendaki juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Sedangkan proses perubahan yang membawa kemunduran yaitu perubahan yang tidak dikehendaki dan bisa merugikan kehidupan masyarakat. Berikutnya ada pengaruh perubahan sosial budaya, di mana pengaruh ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pengaruh kebudayaan besar dan pengaruh kebudayaan kecil. Pengaruh kebudayaan besar yaitu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat, di mana perubahannya mencakup sistem sosial budaya dan terjadinya perubahan pada pola pikir struktur masyarakat. Sedangkan pengaruh kebudayaan kecil yaitu perubahan yang terjadi pada bagian kecil suatu unsur kebudayaan, di mana tidak membawa pengaruh langsung terhadap individu atau masyarakat. Tentunya dalam perubahan sosial budaya terdapat faktor pendorong juga faktor penghambat. Yang termasuk ke dalam faktor pendorong yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, adanya penemuan baru atau discovery and invention, adanya sikap terbuka terhadap perubahan, juga perubahan standar hidup, adanya sikap pendidikan yang maju, dan keadaan masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, untuk faktor penghambat perubahan sosial budaya ada alasan ideologi atau agama, adanya sikap tertutup terhadap perubahan, tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat, adanya faktor struktur sosial, juga kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, dan ada sikap masyarakat yang sangat tradisional. Perubahan sosial budaya juga mengakibatkan dampak terhadap masyarakat yang melakukan atau masyarakat yang ada di sekitar perubahan sosial budaya. Pertama ada dekadensi moral, di mana merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dari sikap yang bertentangan dengan norma dan nilai di masyarakat yang tentunya merugikan dirinya sendiri juga merugikan masyarakat sekitar. Kedua ada kriminalitas, di mana perubahan sosial budaya ini bisa merubah suatu kondisi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku dan tindakan yang melanggar norma hukum. Selanjutnya ada aksi protes atau demonstrasi, di mana perubahan yang terjadi bisa membuat suatu kelompok atau massal tidak setuju dengan keputusan yang ada.
yang membuat mereka kontra dan menimbulkan aksi protes untuk menentang. Yang terakhir ada konsumerisme, di mana perubahan dapat menimbulkan pandangan yang diikuti dengan tindakan atau perbuatan penggunaan barang secara berlebihan, di mana mungkin saja barang tersebut tidak begitu diperlukan. Sekian uraian tentang perubahan sosial budaya dari saya. Semoga uraian ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.